Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Kali ini kita akan belajar bareng yaitu jualan produk digital ya. Kita akan tanya-tanya seputar produk digital ini ke ChatGPT atau AI ya tentunya. Oke, jadi mungkin ini kalau teman-teman yang masih bingung ya jualan produk digital di LinkedIn ya, sebenarnya banyak platform ya seperti Mayar ya, Trebelio ya, itu kita bisa jualan produk digital. Nah, sebenarnya apa sih itu produk digital ya? Oke, jadi gua akan jelaskan ya di sini. Eh, gue punya produk digital ya. Ini katalog gue ya. Jadi produk digital itu adalah bentuk namanya aja digital ya. Artinya ya semua yang serba digital ya, bukan yang bentuk fisik kayak gitu. Seperti e-book ya, terus kursus online ya kayak gitu ya. Itu yang paling umum lah kayak gitu. Oke. Di sini ya, ini bentuk katalog gue ya kayak gitu. Nah, gimana sih kita bikin produk digital kayak gitu ya? Nah, jadi kalau dari produk digital itu kita membuat sesuatu yang mana kita harus target ya. Orang itu harus perlu ya, harus butuh kayak gitu. Nah, lu juga harus menguasai sesuatu hal yang lu kuasai kayak gitu ya. Misalkan lo jago masak ya. Nah, lo bisa bikin produk digital soal masak kayak gitu. Kalau lo mungkin jago desain ya, lo siapin template kayak gitu. Kalau lo bisa jadi konten kreator yang mengajarkan kayak gitu, ya udah bikin kursus kelas ya gitu bentuknya video ya nanti dijual kayak gitu ya. Oke, jadi ini gue punya sendiri ya. Ini ya kayak gue belajar Excel ini ya. Ini videonya ada banyak ya, hingga 25 episode lebih ya. Ini gue jualan produk digital ya, e-course ya, yaitu targetnya adalah orang-orang yang pengen belajar Microsoft Excel. Nah, ini caranya gitu ya. Contohnya gitu. Nah, ini gue seorang mentor juga ya di pintarkan.id ya. Jadi ini kita ada harganya ya 130 ya. Ini sedikit promosi ya. Jadi ini gue punya eh, kelas Microsoft Excel ya. Oke, jadi di sini ada benefitnya nanti yang akan didapatkan ya, seperti mendapatkan sertifikat ya, terus bisa paham rumus gitu ya. Ini kebutuhan untuk orang-orang yang kerja gitu. Jadi ini targetnya untuk orang-orang yang pengen belajar Excel kayak gitu. Gue jelasin singkatnya. Nah, sebelum kita belajar ya sama ChatGPT ini ya, mungkin banyak yang dari kita belum paham banget ya soal produk digital ini ya. Jadi ini seperti itu, serba digital ya. Mungkin teman-teman banyak yang berseliweran kayak gitu ya. Para influencer yang menawarkan keahlian mereka ya, kayak misalkan saat ini lo mungkin seorang introvert ya, terus pengen keluar dari zona nyaman, pengen jadi orang ekstrovert. Nah, itu ada panduannya kayak gitu. Terus juga lo mungkin seorang yang pemalu gitu, terus pengen jadi konten kreator yang bisa menampilkan wajah, itu ada bimbingannya gitu ya. Nah, idenya itu dari mana ya? Tentunya kita bisa mengakses dari internet, bisa ya dari ChatGPT kayak gini, atau ngobrol ya sama temen gitu ya. Kayak gue sendiri nih kayak gini ya. Ini gue biasa banget ya mengajarkan di kursus-kursus kayak gitu, atau di secara privat ya, itu belajar online kayak gitu ya. Karena gue sendiri seorang mentor kayak gitu ya. Oke, kita akan tanya ya, misalkan ini seputar produk digital ya. Kita yang uh, mungkin basic banget ya, belum tahu ya, kita bisa nanya gitu ke ChatGPT, apa sih ya, apa itu produk digital kayak gitu. Jadi kita nanya gitu ya. Produk digital adalah yang gue jelasin tadi ya, bahwa kita jual barang ya, yaitu yang dalam bentuk digital ya. Oke, jadi singkatnya seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya, untuk lebih tahu ya di sini ya. Contohnya seperti apa ya? E-book ya. Nah, e-book gue jualan e-book ya, di sini ada ya. Nah, gue akan kasih contohnya langsung kayak gitu. Nah, nanti ini akan cukup panjang ya mungkin ya yang akan gue bahas produk digital ini ya. Jadi kita belajar sama-sama di sini biar tahu wawasannya apa yang perlu disiapkan ya untuk membuat produk digital ya sampai lengkap ini ya. Oke, jadi seperti ini ya e-book ya. Jadi e-book ya. Nah, ini kita jualan e-book ya. Itu harus menjual keahlian kayak gitu ya. Misalkan yang udah gue jelasin tadi, lo bisa masak, lo bisa bikin kursus masak kayak gitu ya. Karena tentunya ada ya, coba kita cari ya, produk digital ya, kursus ya, produk e-book ya. Kita nyari e-book ya, bukan kursus ya. E-book panduan masak ya. Pasti ada gitu ya. Nah, di sini tuh ya, e-book ya, resep makanan tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, tuh ya, banyak banget tuh yang jualan kayak gitu. Tuh ya, inilah. Jadi panduannya apa isinya? Yaitu misalkan resep-resep kayak gitu ya. Itu banyak banget ya, ini di Tokopedia kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Terus ada kursus online ya. Nah, jadi ini video pembelajaran ya, webinar bisa ya. Jadi webinar tuh kayak kelas ya, dimana kayak gue nih, ini sedang webinar gratis nih ya, belajar produk digital ya.
Jadi ini bisa dijadikan kursus online ya. Misalkan ini videonya harusnya eksklusif ya, tapi ini gue bikin gratis. Nah kayak gitu, ini sebenarnya bisa diperjualbelikan kayak gitu. Dimana gue bener-bener harus mengajarkan gitu segala sesuatu yang mungkin terlihat daging gitu ya zaman sekarang, apapun yang mungkin materi ini wah bagus banget nih gitu ya, itu bisa dijadikan cuan ya dengan jualan kursus online ya. Tapi kita harus bisa ahli gitu ya, ahli ya, seperti gini gue ya, bisa bicara gitu, bisa ngomong kayak gitu. Kalau bisa ngomong, kita bisa menjual kayak gitu ya, nanti dengan membujuk kayak gitu. Nah seperti sekarang ya, lo nonton video ini mungkin sampai selesai ya, pengen tahu lebih dalam ya, dengan gimana sih cara orang ini ya bisa komunikasi dengan baik kayak gitu ya, cara jualan produk digital kayak gitu. Nah ini akan gue bahas kayak gitu ya. Oke, ini kursus online ya. Kayak gue nih ya, jualan kursus ya, yaitu gue di pintarkan.id ya. Dan ini cukup lumayan ya, di sini ada 6 gitu. Nah, nanti misalkan dengan harga 130.000 ya, kali 6 orang kan lumayan kayak gitu ya. Terus juga dari sini ya, dari LinkedIn-nya ya, misalkan di sini gue udah statistiknya ada ya. Nah, ini jualan produk digital ya. Nah, ini dalam berapa hari nih ya dapat cuan kayak gitu. Ini ada yang beli kayak gitu ya. Oke. Jadi seperti itulah ya jualan produk digital. Nah, tapi prosesnya adalah kita harus memiliki suatu apa ya? Suatu skill gitu ya, seperti misalkan kayak gue ya, sini jualan produk digital ya, panduan ya, itu ya, ebook ini ya, sebenarnya kan kita bisa nyari ya, kalau sebagai visitor, ngapain ya beli produk digital kayak gini ya. Nah itu yang kita harus bikin beda ya, produk digital ini adalah berdasarkan pengalaman ya, dan juga nanti ada data ya yang kita berikan kayak gitu, terus ada bimbingan. Nah itu kita menawarkan seperti itu. Jadi jangan kayak cuman nih beli nih ya, beli ebook gue nih kayak gini, gue punya ini. Nah tapi kayak gitu doang, sembarangan gitu, artinya kayak membiarkan para visitor gitu, jadi kayak nggak dipedulikan ya. Makanya kita dengan jualan ebook itu kita harus kasih eksklusif ya, dimana dibimbing kayak gitu ya dengan ebook kita gitu, karena udah membeli ibaratnya kayak gitu. Jadi kebanyakan orang jualan pengennya laku doang ya, nggak mau ngebimbing ya, itu yang kesalahan gitu. Jadi jangan cuman jualan-jualan doang kayak gitu. Oke, itu produk digital. Nah, terus juga kursus online ya, dimana di sini gue jualan kursus online ya. Ini ada grupnya ya, nanti kita bisa direct ya para visitor untuk ada grup diskusi gitu. Nanti tujuannya apa? Dengan ada grup diskusi ya, nanti kita misalkan punya rilis produk lagi ya, nanti itu kita bisa promosikan lagi ya. Begitu terus gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Itu soal kursus ya, dan juga ebook kayak gitu. Nah, ada juga ya template design ya, seperti tadi ya, yang gue bilang ya, kalau teman-teman punya keahlian ya, misalkan kayak gini ya, targetnya adalah orang-orang ya, kita kalau jualan template itu adalah orang-orang yang malas gitu ya, malas ngedesain gitu ibaratnya. Nah, jadi di sini kita memberikan solusi gitu ya. Jadi kalau kita jualan produk digital, ada kita memberikan produk ya, dan nanti ada permintaan ya, atau demand gitu ya, dari para yang butuh gitu. Ingat ya, kalau produk digital itu nggak semuanya orang perlu kayak gitu, makanya kita harus targeting kayak gitu. Nah, jualan template ini nggak harus seorang desainer aja ya, misalkan template untuk orang yang kantor ya, misalkan template kayak buat laporan ya di Word ya atau Excel, itu juga bisa dijadikan template kayak gitu ya. Terus juga banyak sekarang ya, itu template kayak mockup ya, itu mungkin orang-orang desainer ya, itu jualan template. Terus ada software ya. Nah ini aplikasi ya, itu misalkan seperti aplikasi mobile ya, misalkan solusinya adalah orang-orang yang butuh aplikasi seperti penghitungan ya, kasir kayak gitu, untuk toko-toko kayak gitu. Nah itu salah satu produk digital juga. Nah, gue juga punya produk ya, yaitu program komputer ya, atau script gitu, untuk HTML ya. Jadi itu kebutuhannya untuk para blogger gitu ya, para website. Nah ini gue jualan ya, yaitu direct link ya, script pop ads ya, untuk iklan kayak gitu ya. Itu mungkin kalau yang nggak tahu ya akan bingung gitu ya, makanya itu targeting ya. Jadi nggak semua orang tahu apa produk digital kita kayak gitu. Misalkan kayak gini ya, ada panduan Adsera, ini apa nih kayak gitu. Ini orang nggak semua tahu gitu, hanya pemain Adsera aja. Terus shortlink Savelinku, ya udah hanya pemain shortlink Savelinku ya kayak gitu. Jadi nggak semuanya tahu. Nah, terus ada musik dan audio ya. Nah, ini kita misalkan jualan musik ya, kayak penenang gitu ya. Nah, ini juga dijadikan produk digital bisa kayak gitu. Atau mungkin kayak misalkan konten kreator ya, pengen musik-musik yang viral atau yang
no copyright ya untuk konten di YouTube gitu. Nah, ini bisa dijadikan produk digital. Jadi kita mengumpulkan itu ya, musik-musik kayak gitu. Tapi seharusnya ya kalau musik itu mendingan karya kita ya, jangan karya orang dicomot terus kita kompres ya, ibaratnya jadi file ya, kita taruh di Google Drive terus kita jual ya, ibaratnya kalau kayak itu kan kurang etis ya gitu. Jadi itu bukan karya kita ya, kita cuma nyomot ngumpulin doang ya terus kita jual ya. Cuman kalau kayak gitu ya kurang tahu tuh ya. Kalau dari segi etis ya, soal hak cipta ya mungkin itu bukan hak cipta kita kayak gitu. Jadi kurang bagus gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman mungkin jualan musik backsound ya, bisa komposer gitu ya, bisa mixing gitu ya, itu teman-teman bisa jualan. Terus ada juga video animasi ya gitu, stok ya. Nah, ini jadi produk digital juga kayak gitu. Terus ada layanan ya, ini seperti jasa desain ya, editing, konsultan. Nah, kayak gini gue misalkan jualan layanan digital konsultan ya. Misalkan lo mungkin pengen jadi content creator dan bingung ya, gue bisa aja ya jualan konsultan online kayak gitu, dengan tanya-tanya nanti silahkan kayak gitu. Pengen jadi content creator dibimbing sama gue langsung, silahkan ya. Misalkan gue jual 500.000 ya, kalau lo mau ya silahkan ya, chat gue di WhatsApp kayak gitu ya, WhatsAppnya ada di sini ya. Nah, kayak gini, pengen dibimbing misalkan kayak gitu. Kayak kalau beneran ada yang mau silahkan ya, kayak gitu. Jadi kayak gitulah produk digital. Nah, apa sih kendala kita ya, kebingungannya gitu, mulai dari mana? Kita udah tahu nih contoh produk digital seperti ini. Nah, misalkan gue pengen memulai ya, kita tanya aja ke GPT, aku mau mulai dari mana kayak gitu. Aku mau mulai jualan kira-kira ya, kira-kira dari mana gitu. Nah, apa yang perlu kita siapkan ya gitu. Nah, di sini kita tanya ya. Jadi bagus ya untuk jualan produk digital itu ya. Nah, ini kita harus tahu ya, yaitu tentukan digital ya produknya ya. Yaitu yang mau dijual ya. Terus buat produk ya yang berkualitas ya. Terus pilih platform ya. Nah, mau pakai website pribadi atau marketplace ya, sosial media silakan. Terus buat sistem pembayaran ya. Kalau sistem pembayaran sih nggak perlu ya. Biasanya kalau kayak LinkedIn itu udah ada kayak gitu. Nah, terus sisanya produknya kita promosikan kayak gitu di YouTube ya, di blog ya kayak gitu. Oke, jadi tentukan ya produk digital yang mau kita jual ya. Seperti yang udah gue bilang di awal ya, keahlian ya. Keahlian ya, misalkan lo sekarang profesinya sebagai yang umum-umum aja ya, yang di masyarakat ya, mungkin misalkan ternak lele kayak gitu, atau peternak telur ya kayak gitu, atau jadi seorang petani apapun gitu, sayur ya. Nah, itu bisa dijadikan produk digital ya. Nanti misalkan ada bimbingan gitu ya, kursus ya, misalkan setiap hari apa ya ketemu kayak gitu, nanti teman-teman infokan kayak gitu ya. Jadi tentukan produk digital yang mau dijual ya. Oke, misalkan gue pengen ya bikin produk digital itu ya, gue sebagai seorang petani sayuran ya. Kita bilang ya, aku seorang petani sayur kayak gitu ya, dan aku mau buat panduan ya, ebook ya, ebook. Buatkan layout ya, layout atau susunan gitu. Buatkan susunan ya, susunan panduannya. Nah, susunan panduannya kita enter ya. Nah, nanti akan diberikan kayak gitu ya, susunan panduan atau layout kayak gitu. Itu yang kita perlu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jualan ebooknya ya. Jadi panduan lengkap ya, bertani sayur ya dari pemula hingga mahir tuh ya, akan dibuatkan ya gitu. Nah, di sini susunannya pendahuluan ya. Terus nanti di sini ya, kenapa bertani sayur itu menguntungkan ya. Misalkan modalnya murah, terus nanti dijual ya, dan itu akan mahal kayak gitu. Nah, terus manfaat menanam sayur ya. Jadi teman-teman bikin semuanya ya secara detail kayak gitu. Nah, ini persiapan bertani ya. Apa aja sih ya di sini yang perlu kita siapin ya sebagai petani ya, memilih lahan ya, terus peralatan yang dibutuhkan apa ya, itu perlu dijelaskan kayak gitu. Memang bikin panduan produk digital ini susah gitu ya, maksudnya susahnya kita harus menyusun dulu ya, mungkin bisa berminggu-minggu bahkan sebulan ya, kalau kita nggak teliti, nggak tekun kayak gitu ya. Dan harus teliti juga kayak gitu. Nah, di sini ini layoutnya ya. Kalau kita kebingungan ya, mulainya dari mana sih kayak gitu ya. Jadi seperti ini ya cara gue beberapa kali membuat produk digital ya. Selama ini pengalaman gue ya kayak gitu. Dan gue minta ChatGPT ya, sekarang udah serba mudah lah kayak gitu. Oke, ini kita bisa buat. Nah, ini kita minta layoutnya. Nah, ini kita bikin ya. Pendahuluannya silakan ya. Kalau mau punya cerita sendiri silakan ya. Oke, jadi kalau mau dibantu ChatGPT tinggal di copy aja seperti ini ya. Tinggal kita minta buatkan kata-katanya gitu ya, kata-katanya.
Oke, tapi ini nggak gue saranin ya seperti ini ya, bener-bener plek-ketiplek ya, semuanya full ChatGPT, tapi harus ada pengalaman pribadi gitu ya. Oke, buatkan kata-katanya gitu, susunannya. Oke, nah jadi di sini ya, kenapa sih bertani sayur itu menguntungkan ya? Jadi di sini dijelasin ya. Jadi bertani itu bukan sekedar kegiatan bercocok tanam ya, tetapi juga peluang usaha kayak gitu. Nah ini baru satu, ibarat satu apa ya, satu halaman ya. Jadi isinya banyak banget gitu. Nah, itu nanti teman-teman harus susun ya sebanyak mungkin kayak gitu. Nah, itu kalau pengen bikin panduan produk ya, e-book gitu ya, digital ya. Nah, jadi seperti itu ya. Langkah-langkahnya harus benar-benar susun kayak gitu. Nah, ini akan sangat apa ya, sulit untuk jualan ya. Kenapa? Karena ya mungkin lo tau sendiri ya, orang-orang Indonesia udah kayak ibaratnya malas baca gitu ya. Makanya jualan e-book itu sekarang agak kurang gitu ya. Makanya orang sekarang banyak lebih kayak ke video gitu ya, lebih interaksi karena seperti itu, atau webinar ya. Nah, ini intinya kayak gitu ya kalau e-book ya. Nah, kalau gue pengen bikin webinar ya, itu teman-teman harus langsung ya live ya. Itu secara langsung ya, konten ya, bikin konten di ladang gitu ya, di ladang. Teman-teman harus bikin step by stepnya gitu ya. Misalkan, halo pemirsa ya, kali ini kita akan belajar ya bertani sayur sawi kayak gitu. Nah, dengan modal sekian-sekian ya kita jelasin. Nah, itu akan dibikin part video ya, mungkin sampai berjam-jam ya. Itu kita memang harus effort ya. Kita bikin video seperti itu ya, produk e-course ya. Jadi memang seperti itu, harus apa ya, effort banget ya. Nah, tapi nanti enaknya ya kalau kita udah punya produknya sampai jadi ya, kita tinggal jual ya kayak gitu, jual di platform ya, bikin konten, nanti kita pasarkan gitu ya. Kita enaknya jualan produk digital ya, sekarang produksinya sekali ya, tapi nanti ini kita nggak perlu stok barang lagi kayak gitu ya, itu produk digital ya. Oke, nah itulah langkah-langkahnya ya, ini udah gue jelasin ya. Nanti ini kita pakai Microsoft Word ya, tinggal disusun aja ya, ini satu persatu ya. Jadi seperti itu, ini memang capek banget gitu ya, apalagi sampai banyak ya halaman gitu. Biasanya memang rata-rata ebook itu ya sampai ratusan gitu ya. Oke, intinya produk digital kayak gitu. Nah, terus apalagi yang mungkin dibingungkan ya, belum lagi ya, teman-teman harus belajar desain ya. Oke, di sini ya kita harus apa ya, langkah selanjutnya ya. Oke, langkah selanjutnya setelah jadi, apa yang harus saya lakukan ya. Oke, kita tanya ya. Misalnya produk digital udah jadi. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, di sini ya, menyiapkan strategi penjualan atau pemasaran kayak gitu ya. Nah, di sini ya, untuk format ya dan tampilan ebook ya, pastikan ya itu memiliki desain ya. Nah, ini lagi-lagi teman-teman harus belajar desain ya. Ini harus disusun ya, mulai dari gambarnya ya harus yang menyesuaikan ya. Nah, tapi tenang aja ya, zaman sekarang karena udah canggih ya, pengen ebook ya, desain yang rapi ya, cari aja referensi ya. Di sini kita karena kita jualan ebook soal petani ya, petani sayur ya, kita cari ya ebook ya, jadi petani gitu, sayur ya. Kita cari ya, pasti ada gitu ya. Sini ebook menjadi petani sayur ya. Nah, kita cari desainnya. Nah, ini ya desain yang menarik kayak gitu. Nah, seperti ini udah bikin cover kayak gitu. Teman-teman edit aja ya pakai Canva, Photoshop, Adobe Illustrator, apapun sekarang bisa kayak gitu. Nah, jadi yang perlu disiapkan ya strateginya ya. Terus juga desain ya, terus simpan format PDF ya. Terus ilustrasi ya dalam video ya. Mungkin teman-teman kalau baca buku itu kan pasti ada ilustrasi kayak gitu. Itu ya, ebook itu ya, kalau di digital kan ya namanya ebook ya, electronic book gitu ya, namanya digital. Nah, kalau yang buku, versi buku itu kan pasti ada teks, terus ada animasi kayak gitu ya. Bukan animasi ya, ilustrasi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu dalam tulisan ini ya. Kalau tulisan full ya itu kan dalam ebook boring banget ya. Pasti biar lebih bagus ya ada ilustrasi ya atau infografis gitu ya, biar lebih menarik ya. Jadi kayak gini, misalkan gambar kayak sawi itu seperti apa ya, terus misalkan plastik hidroponik ya kayak gimana sih ya kayak gitu. Terus misalkan obat-obat kayak gitu ya, racikan-racikan ya, itu teman-teman harus lihat ya. Hidroponik itu bukan plastik ya. Tadi gue salah nyebut ya. Intinya kayak gitu ya, mau ada gambar buncis ya, mungkin nggak semua orang tahu buncis ya gitu. Terus ada lengkuas tuh kayak gimana kayak gitu ya.
Jadi nggak semua orang tahu sayur-sayuran kayak gitu. Ini dengan adanya produk digital soal petani sayur ya, itu jadi tahu kayak gitu seputar sayur kayak gitu. Oke, lalu ya setelah sudah jadi ya, misalkan strateginya ya seperti di sini, desain ya, terus tentukan harga ya, harga yang misalkan kayak biar laku tuh berapa sih kayak gitu yang cukup worth it ya. Misalkan ya di sini 30.000 sampai 100.000 ya, tergantung isi e-booknya ya dan nilai e-booknya. Kalau memang e-booknya itu kayak daging banget lah ibaratnya ya, zaman sekarang tuh ilmu daging kayak gitu. Nah ini kalau ilmunya daging banget ya, itu bisa dijual ya harga 70.000 ya, kita ngambil rata-rata tengahnya aja gitu ya. Nah, dan juga targetnya kalau yang pemula banget ya mungkin bisa dijual sekitar 50.000 kayak gitu ya. Apalagi kalau kita belum terkenal ya, mungkin kita jualnya sedang-sedang aja gitu ya. Kalau mungkin ntar lo besar gitu, terkenal ya, lo mungkin petani terkenal ya di kampung lo ya, terus lo pengen perluas gitu ya di dunia digital ya, nanti lo iklanin ya, itu bisa jualan ebook ya, seperti itu ya. Apapun profesinya ya, itu bisa dikembangkan seperti itu ya. Oke, harga ya tuh seperti itu. Terus di sini pembeli bisa bayar sesuai keinginan ya. Ini kalau mau dipromosiin kayak gitu ya. Terus ada bundle ya. Jadi dijual ya bersama produk lain ya. Misalkan konsultasi gratis tuh ya. Nah, karena lu mungkin seorang petani ya, nanti lo ajarkan ya, kalau bisa ya, lo datang ya ke tempat orang itu ya, suruh praktek langsung gitu ya. Yang penting dalam catatan misalnya punya lahan kayak gitu ya. Terus misalnya gratis ya dengan syarat harus follow kayak gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang kita tukarkan ya, bisa uang atau bisa juga kayak harus subscribe kayak gitu ya. Nah, terus di sini misalkan kita pilih platform ya untuk jualan ya. Misalkan mau website pribadi ya, terus kayak gitu, atau marketplace digital ya. Sekarang udah banyak banget tuh ya direkomendasiin ya. Terus juga sosial media ya, seperti ini ya. Gue jualan produk digital ya, bikin konten ya di YouTube ya. Terus gue promosikan ya bahwa kalau lu pengen belajar link ya dari nol ya, ini gue ada panduannya. Nah seperti itu ya, kita promosi, kita ngomong kayak gitu. Oke, terus ini buat sistem itu udah otomatis ya, biasanya by dari platformnya itu udah ada kayak gitu. Nah sisanya sini promosikan ebook ya. Oke, ini buat konten ya, YouTube, TikTok atau apapun ya gitu. Nah terus kita bikin postingannya itu harus effort lagi ya, kita bikin konten. Halo semuanya, kalau lu pengen jadi petani yang bisa hebat gitu ya, zaman sekarang kan mungkin Gen Z itu agak sulit gitu diajak ya pengen jadi petani ya, karena sekarang orang zamannya pengen jadi selebgram ya, terus YouTuber, gitu, konten kreator. Nah itu gimana caranya? Itu kita harus effort ya lagi gitu, karena target audiensnya siapa ya, apakah Gen Z atau milenial, itu kita harus bikin strategi ya, seperti itu, konten ya. Oke, terus ini harus bilang ya, bikin ibaratnya kayak hook konten gitu ya. Kayak gimana sih orang biar betah ya nonton video kita kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya kita promosi kayak gitu ya. Nah, terus misalnya gunakan testimoni ya. Jadi kalau orang-orang yang udah baca itu teman-teman kasih review gitu ya. Misalkan gue udah jual ya, terus ada yang beli ya, terus ada yang baca, gimana menurut lo kayak gitu ya. Mungkin dari temen dulu ya. Nanti di komennya itu ya, atau di catatan pesan itu di screenshot ya, nanti promosikan ya bahwa wah ternyata testimoni setelah membaca ini cukup bagus ya, bla 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 gitu. Gimana caranya ya, itu gunakan testimoni. Mungkin teman-teman udah paham ya soal itu. Testimoni adalah untuk sebagai promosi ya, bahwa itu terpercaya gitu ya. Nah lanjut ya, setelah kita udah promosikan ya, di sini kita juga gunakan teknik soft selling ya. Jadi di sini soft selling itu dalam konten ya, kita menyelipkan ya, ada arahan untuk membeli kayak gitu ya. Jadi di sini ya, arahkan ke ebook ya. Misalkan kayak gini, ada yang pengen jadi seorang petani ya, nah gue punya panduannya kayak gitu ya, itu soft selling ya kayak gitu. Nggak terlalu, kalau hard selling kan kayak jualan banget ya. Nah ini gue punya nih ebook nih, panduan nih, asli nih, bikin jago lu jadi petani sayur yang keren lah kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu hard selling ya namanya gitu. Kayak intinya kalau kita bermain produk digital ya, itu kita pasti belajar bisnis lah kayak gitu ya. Oke, soal harga ya, periklanan, itu kita belajar banyak hal kayak gitu. Nah ini ilmunya daging banget ya, ibaratnya kalau mungkin kayak lo pengen belajar produk digital ya, ini bisa jadi
ilmu yang bermanfaat banget ya kalau memang diseriusin kayak gitu. Oke, mungkin kalau lu sampai nonton di video ini ya sampai berapa menit nih, udah 20 menitan lebih ya, ini lo akan hebat banget lah ibaratnya kayak gitu ya, sangat mantep gitu, bener-bener niat ya belajar kayak gitu. Nah terus misalkan di sini ya setelah bikin konten ya, yaitu kita gunakan iklan ya. Jadi jika punya modal ya, kita bisa gunakan FB Ads ya, atau TikTok Ads ya. Itu udah cukup banyak ya, mungkin teman-teman paham ya soal yang iklan-iklan berseliweran di media sosial itu ya, seperti itu ya. Itu dengan periklanan ya, kita paid traffic ya namanya gitu. Jadi kita dengan berbayar nanti datangkan traffic ya, itu sudah akan muncul ya di platform orang ya, orang yang mencari pengen jadi petani ya akan muncul di orang-orang yang pengen jadi petani, itu udah secara sistem algoritma gitu. Nah terus manfaatkan misalkan influencer ya, seperti kita promosikan kayak gitu ya, kayak ajak orang lain ya membantu menjualkan e-bookmu gitu dengan sistem komisi ya, atau sebagai affiliate. Nah ini nih ya, jadi banyak banget ya para yang jualan produk digital itu nggak sendirian ya, tapi ada yang mempromosikannya kembali ya dengan kita catatan ya dapat komisi gitu, itu sebagai affiliate ya. Jadi nggak semua orang pengen buat produk digital ya, tapi ada yang tertarik ya bahwa produk digital ini bagus ya, kita bisa mempromosikannya gitu sehingga kita dapat komisi gitu, itu namanya affiliate ya kayak gitu. Intinya kalau teman-teman jualan produk digital sendiri itu ya teman-teman seorang produk ya, produk digital gitu, orang yang bukan affiliate gitu. Kalau affiliate adalah orang-orang yang nggak punya produk apapun ya, dia cuman tugasnya mempromosikan dan dapat komisi jika ada yang check out ya, ibaratnya dari link dia kayak gitu ya. Jadi kita kalau nggak punya produk ya, ingat ya, itu kita sebagai affiliate kayak gitu. Oke, kalau kita punya produk digital ya udah kita sebagai pembuat kayak gitu. Oke, gitu ya, jelas ya. Terus selanjutnya kita evaluasi ya dan tingkatkan ya, misalkan lihat respon ya dari pembeli kayak gimana kayak gitu, ada yang penasaran nggak kayak gitu. Jika ada yang misalkan udah beli terus ada yang perlu diperbaiki, ada masukan, itu kita revisi ya, misalkan kayak kurang ini ya bla 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 kayak gitu. Nah itu kita perlu evaluasi. Jadi kita dengan jualan produk digital itu memang kompleks gitu ya, kita akan dapat banyak respon gitu ya. Mungkin seperti kritikan itu pasti ada gitu ya, bahwa wah ini produknya misalkan dikatain ya sampah kayak gitu misalkan ya, kurang bagus ya kayak gitu. Jadi intinya terima aja gitu, yang penting kita tetap harus ajarin kayak gitu ya. Terus misalnya tambahkan bonus ya, update ya isinya jika perlu ya. Jadi kalau teman-teman kasih grup eksklusif ya, biasanya kalau rata-rata itu para penjual kelas ya atau webinar gitu ya, rata-rata dia ngasih grup eksklusif gitu, jadi bisa diskusi langsung ya dengan influencer kayak gitu. Terus nanti setelah sukses ya bisa buat kursus online ya. Ini misalkan kalau dari ebook ya, jadi jenisnya itu bisa ebook atau lewat video kayak gitu ya, bebas sih sebenarnya. Oke, jadi itu kita udah banyak ya. Nah untuk belajar desain itu gimana ya, jadi ini udah semua bikin produk digital ya. Kalau bisa bikin produk digital ini jangan sendiri ya, ajak temen ya yang bisa desain, yang bisa promosi ya. Jadi perlu 3 orang aja ya kalau lo bisa bikin produk digital. Ya udah lo bikin nih, misal lo punya ide, gue punya ide nih, gue pengen bikin produk digital soal cara sukses kayak gitu ya. Nah itu teman-teman bikin, terus ajak temen yang bisa desain, terus nanti promosikan ya, sales ya gitu ibaratnya. Jadi ajak 3 orang itu, nah nanti akan dibagi hasil kayak gitu ya. Tuh teman-teman kalau mau kerjasama ya, kalau nggak bisa desain, kalau belum bisa desain sekarang ya udah belajar ya, belajar desain ya. Kita tanya lagi ya, gue belum bisa bikin desain ya, gue pengen belajar. Oke, tadi gue ngomong aku, sekarang gue ya, gue belum bisa desain ya, gue pengen belajar. Itu gimana gitu ya, mulai dari mana gitu. Nah nanti kita akan diarahkan gitu. Jadi kalau lu belum tahu soal cara buat produk digital ya tanya ChatGPT, nanti minta solusinya gitu. Terus sekarang kalau belum bisa desain ya tanya ya soal desain gimana caranya ya. Nah seperti ini ya, kita dikasih tahu ya, pilih software desain ya seperti Canva, Adobe Photoshop ya, Figma, Illustrator ya gitu. Nah karena kita untuk produk digital itu paling biasanya adalah komposisi atau layout kayak gitu ya, terus warna ya, penggunaan gambar ya. Kalau tipografi itu kan teks ya. Oke,
terus latihan ya. Nah ini ya bikin cover ya kayak gitu. Jadi itu udah ada ya, template-template biasanya juga ada kayak gitu. Oke, terus desain postingan Instagram ya buat infografis ya, itu kita perlu ya sisipkan dalam ebook ya, produk digital. Oke, nah ini misalkan mau gampang ya, gunakan template atau inspirasi ya di Pinterest ya, di Behance ya. Terus juga Canva juga banyak template kayak gitu. Nah terus ikut tutorial ya, kelas online juga ada kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Nanti setelah teman-teman udah jadi ya, itu yang diperlukan ya produk digital, ide ya. Ya ini udah gua cukup panjang ya pembahasannya. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar lah. Kalau mau diskusi bareng gua ya di sini silahkan ya gitu. Intinya kita udah buat ya visual ya, desain, terus juga harga itu tentuin ya. Apakah ilmunya daging apa enggak kayak gitu. Terus strategi tentunya ya. Dan kita kalau mau posting bisa di platform manapun kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Jelas ya, mungkin ini kalau gue bahas sebenarnya luas banget sih ya. Kalau gue bahas produk digital sampai ke akar-akarnya itu bakal panjang banget ya. Intinya kalau yang bahas simpelnya ya, cara gue berjualan kayak gitu ya. Oke, ya seperti ini buat produk digital ya. Dan ini kalau dari LinkedIn-nya sendiri ya, gue dapet lumayan ya, di sini udah sampai 1 juta ya. Ini lumayan banget ya, karena gue baru main gitu ibaratnya, dan sampai gue bisa selaris ini gitu ya, karena gue jualan targeting ya. Misalkan seperti ini ya, jualan pemain Atsera ya, yang mau panduannya gue jualan kayak gini ya. Terus shortlink ya, ini targeting semua gitu ya, karena viewers gue rata-rata ada yang pengen belajar ya mencari cuan di dunia internet kayak gitu. Nah terus juga nih script ya, terus juga banner ya, ini ada yang order kayak gitu, seperti panduan cari cuan di situs LinkedIn ya. Ini eksklusif ya, kalau beli panduan ini nanti bisa konsultasi dengan gua kayak gitu. Jadi kita ngasih tawaran gitu ya, eksklusif kayak gitu. Terus ini template kayak gitu. Dan ini memang kalau produk digital tuh perlu sabar ya. Kita yang penting bikin konten ya, kita bikin video ya, kita kasih solusi ya. Nanti kita ujung-ujungnya arahkan ya ke katalog kita kayak gitu ya. Nah misalkan ini ya, gue punya affiliate produk ya, ebook cuan dari rumah ya, jualan produk hasil miliaran ya. Ini mungkin teman-teman kalau yang tahu ya, ini dari Bang siapa ya namanya, NR House ya kalau nggak salah ya. Ini dia udah cukup sampai miliarder ya dapatnya gitu ya. Oke, terus ini ada kitab Meta Ads ya, pemasaran ya. Terus mau desain Canva ya, kalau lu pengen belajar Canva, gue rekomendasiin ya kayak gini. Nah ini silahkan ya, kalau mau tertarik pengen belajar desain silahkan. Kalau mau lewat pribadi gue silahkan juga bisa ya, karena gue di channel YouTube ini cek aja playlist belajar Canva itu ada kayak gitu. Oke, ini mungkin sampai sini aja dulu ya, karena kompleks banget ya. Sisanya kalau lu mau belajar, gue punya di sini ya. Cek aja ya di YouTube. Oke, di bagian playlist ya, belajar link ya, karena gue sendiri ya banyak belajar mengajarkan ya di sini ya, belajar LinkedIn ya, belajar Microsoft Excel, Word ya, Canva ya, AdSense, terus AI ya, belajar WordPress, blog, itu silahkan ya, ilmu itu gratis ya. Kalau nggak dari channel gue, silahkan channel yang lain juga bisa kayak gitu ya. Intinya ilmu itu ada di mana-mana sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita jual produk digital itu kita harus eksklusif ya, ngasih penawaran ya, misalkan kayak konsultasi gratis kayak gitu. Jadi karena gue sendiri ya, gue mengklaim diri gue seorang content creator dan juga mentor ya. Nah, sini kayak kursus kayak gini. Jadi gue itulah eksklusif ya, gue ajarkan, gue bimbing kayak gitu. Oke, jadi seperti itu aja kayak gitu. Yang penting kita apa, punya keahlian gitu ya, harus punya keahlian gitu. Oke, gue rasa gitu aja untuk video kali ini ya. Ini udah sampai berapa menit nih, hampir 1 jam kali ya, kalau bisa lebih sampai ke akar-akarnya gitu. Oke, intinya yang gue bahas kayak gitu, ini udah cukup lengkap ya gue rasa ya, untuk pemula yang pengen belajar produk digital ya. Gue rasa seperti itu aja ya, udah cukup lumayan. Nanti kalau udah kurang-kurang kita bisa diskusi di kolom komentar aja kayak gitu. Oke, kalau teman-teman penasaran mungkin dengan produk digital gue, mau tanya-tanya silahkan ya. Ini gue punya produk digital, kalau tertarik lo bisa beli aja, silahkan kayak gitu ya. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe ya. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Thank you. Dah.